gitu ya. Proses, semuanya memerlukan proses. Nah, proses dari situlah maka kita ada kan. Nah, ini yang dimaksudkan. Jadi berpikir maka aku ada. Kalau kita balik, aku ada karena ada pemikiran, berpikir ke masa lalu. Dari mana kita ada? Asal usul kita dari mana? Kita kaji kembali, bisa dari orang tua kita, orang tua dari nenek, nenek moyang, sampai kepada zamannya Nabi. Nah, asal usulnya kita dari sana, kan gitu. Kembali lagi lah ke sana, kepada ilahi, gitu. Nah, itu sesuatu yang kita pelajari, yang harus kita perhatikan juga ya. Jadi kan kita tidak bisa dalam satu sisi karena memang semuanya mencakup dalam filsafat. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Jadi selalu berpikir seperti saya contohkan tadi. Berpikir sekarang kepingin A, besok kepingin B, besok lusa kepingin C, gitu kan. Jadi banyak sekali keinginan-keinginan pada benak kita, gitu ya. Dari mulai kita ada, mulai dari kecil sampai saat ini, perkembangan kita sudah banyak sekali yang kita lalui, gitu ya. Banyak sekali perkembangan dari kita tumbuh dalam kandungan, kita dilahirkan, kita mulai dari kecil sampai kita usia saat ini, gitu ya. Itulah suatu perkembangan daripada manusia, gitu ya, makhluk Allah, gitu ya. Yang selalu berpikir, selalu ingin tahu ke arah mana perkembangan-perkembangan diri kita, keluarga kita, orang tua kita, dan di sekitar kita. Di semuanya, mencakup itu semuanya. Kemudian kita masuk pada Aristoteles lagi. Manusia dikodratkan untuk selalu ingin tahu. Seperti tadi yang saya sampaikan, jadi pemikiran selalu bertanya. Kita selalu ingin tahu, kita selalu ingin bertanya. Kita selalu ingin bertanya ke siapapun. Kita mencari ilmu, perlu bertanya. Bukan berarti saya lebih pandai dari Bapak Ibu, tapi saya juga mungkin Bapak Ibu juga banyak yang sudah memahami dan mengetahui lebih dari saya mungkin juga gitu ya. Karena kita sama-sama belajar. Masukan-masukan dari Bapak Ibu pun merupakan suatu pelajaran buat saya gitu kan. Jadi di sini kita kembali bahwa manusia dikodratkan untuk selalu ingin tahu. Ya. Berkembang dari situ, keingintahuan kita itulah merupakan suatu pemikiran secara filsafat. Karena apa? Karena kita ingin tahu untuk lebih tahu lagi, secara mendalam. Jadi tidak hanya diberitahu misalnya saat ini, misalnya katakanlah si A jatuh, misalnya. Nah, setelah si A jatuh, pasti kita berpikir, jatuhnya kenapa? Gitu kan. Nah, kita kan berpikir lagi. Pasti kita bertanya lagi, kok bisa jatuh misalnya. Nah, itu merupakan suatu pemikiran, keingintahuan kita. Jadi kita bertanya lagi. Nah, setelah kita dapat jawaban, oh jatuhnya tadi di jalan misalnya. Kita masih ingin tahu lagi. Loh, di jalan mana? Kok bisa? Kenapa? Nah, banyak hal yang kita pikirkan dari keingintahuan kita. Jadi banyak sekali. Nah, disinilah kodrat kita sebagai manusia tadi yang saya sampaikan. Jadi selalu ingin tahu.
Karena keingintahuan inilah yang akhirnya berkembang, gitu ya. Yang bisa dikatakan filsafat karena keingintahuan yang secara mendalam selalu ingin tahu terus-terusan. Nah, ini terus-menerus. Karena ingin tahunya dari pola pikirnya, selalu bertanya, kan. Jadi kita mendapatkan ilmu pun juga sama. Keingintahuan kita mungkin tidak berhenti pada satu sisi saja, berkembang lagi. Seperti yang sudah disampaikan tadi pun demikian. Nah, ini yang menjadi suatu gambaran-gambaran yang ada pada diri kita gitu, sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi gitu ya. Kalau kita melihat binatang beda lagi gitu kan. Karena apa? Karena yang binatang itu pola pikirnya tidak sama dengan manusia. Tidak diberikan pikir akalnya, tidak diberikan akal yang sama dengan manusia. Binatang hanya berpikir makan, mungkin untuk keluarganya sendiri juga dari satu sisi, seputar itu saja. Tapi manusia berpikirnya jauh ke depan. Kalau sekarang kita sebagai orang tua, kita memikirkan anak. Sudah memikirkan anak, anak sudah bisa berdiri semua, mapan, kita berpikir cucu. Kalau kita masih berpikir ke sana, bisa lagi terus lagi kecicit. Nah itu yang menjadi pemikiran-pemikiran manusia. Karena apa? Keingintahuan ini, kemauannya juga selalu terus-menerus berkembang. Jadi tidak pada satu sisi saja. Terus dan terus gitu ya. Seperti tadi dicontohkan, misalnya katakanlah saat ini ada pesawat terbang. Nah, dari mana asal usulnya? Ya dari seorang pakar, ilmuwan yang sudah meneliti, yang awalnya mungkin mencoba-coba melakukan penelitian kecil-kecil, tetapi lama-lama dipikir lagi, akhirnya berkembang menjadi sampai saat ini. Kalau kita bayangkan, kita berpikir, kira-kira besi seberat itu, pesawat itu kan dibuat dari besi. Besinya itu berapa ton beratnya, bukan? Nah, kenapa bisa terbang? Bisa mengangkut ratusan orang di dalamnya, mengantar kita dari luar kota ke luar Jawa, ke luar negeri. Tinggal pencet. Nah, ini yang menjadi gambaran-gambaran yang memang perlu kita pelajari itu. Ya, Bapak ingin bertanya? Bapak Endang ingin bertanya? Oke, baik. Jadi di sini yang namanya manusia diberikan akal pikir, sementara binatang itu tidak punya, tidak berpikir seperti manusia, jadi tidak punya cara berpikir atau kebiasaan-kebiasaan yang habitatnya itu beda gitu ya. Ini yang menjadi suatu gambaran. Karena apa? Karena manusia selalu ingin tahu. Karena apa? Binatang tidak berpikir seperti manusia. Karena binatang juga diciptakan tidak untuk sama dengan manusia. Nah, ini yang menjadi pemikiran-pemikiran kita. Filosof-filosof yang ada itu pun juga demikian. Dari berbagai sisi mereka juga melakukan suatu penelitian. Dari sisi-sisi itulah mereka kembangkan
mereka jadikan suatu penelitian yang bisa diterima oleh semua orang, keinginannya begitu. Tetapi di sini pun tidak semua orang juga menerima pendapat-pendapat tersebut. Jadi ada juga yang tidak bisa menerima, tetapi memiliki argumen yang lain. Jadi manusia memang diciptakan untuk seperti itu, memiliki kodrat yang selalu ingin tahu. Nah, ini yang mengembangkan, gitu ya. Berkembang ke sana. Selalu ingin bertanya. Kemudian dari sisi yang lain, baik, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Barangkali ada yang apa yang saya sampaikan kurang jelas atau mungkin tidak sepaham dengan filosof yang ada, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Bu, boleh bertanya? Iya, iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas pemaparannya. Saya Denny Mulyana dari Kepri, Bu, Kepulauan Riau. Iya Bapak, silakan. Kalau kita melihat pemaparan yang Ibu sampaikan mengenai filsafat umum ini, kita kan lebih banyak mengedepankan akal pemikiran kita. Sementara urutan kita sebagai umat muslim, akal itu di bawah iman, ilmu, baru akal begitu. Yang ingin saya tanyakan, kalau filsafat umum ini sumbernya dari mana? Kalau kita sebagai umat muslim, kita kan sudah tidak ragu lagi. Kalau misalkan ada keraguan-keraguan tentang pemikiran kita kembalikan saja kepada agama, kembalikan kepada Al-Quran. Tapi kalau filsafat umum ini sumbernya dari mana? Karena yang saya tadi menyimak dari apa yang Ibu paparkan, sepertinya lebih banyak mengadopsi dari pemahaman para filosof umum, bukan dari filosof Islam. Sekian. Terima kasih Ibu. Wallahul taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, sebelum saya jawab ya, perlu saya sampaikan karena waktunya juga tinggal sedikit. Nanti kalau tiba-tiba mati berarti waktunya habis. Mohon maaf karena waktu kita juga, jam kita juga sudah hampir habis waktu pertemuan kita. Baik, jadi sumber yang dimaksud Bapak, sumber dari filosof di sini itu memang berasal dari manusia. Nah, bukan dari agama. Berarti di sini bisa juga benar, bisa juga salah. Nah, kalau dari agama tadi memang sudah jelas, Bapak sendiri sudah menyampaikan juga, sudah jelas memang sumbernya dari Allah gitu ya. Dari sana. Jadi berbeda dengan filsafat yang ada di sini karena ini sifatnya umum, bukan filsafat Islam, sehingga memang merujuknya ke semuanya. Semua materi yang ada masuk pada filsafat ini karena sifatnya umum memang. Tetapi kalau ini memang hasilnya manusia, jadi
mungkin bisa juga tidak diterima oleh yang lain, begitu maksudnya. Jadi tidak semua manusia bisa menerima walaupun sudah melakukan suatu penelitian ataupun gambaran-gambaran daripada filosof-filosof yang ada. Karena beda dengan filosof agama, itu berbeda. Nah, sumbernya jelas dari Allah. Tetapi kalau ini memang tidak, sumbernya dari manusia. Jadi memang belum tentu artinya ada benar dan ada tidaknya. Jadi mungkin yang kita merasa itu masuk akal, mungkin kita bisa menerima. Tapi kalau yang mungkin tidak masuk akal, mungkin juga kita tidak bisa menerima. Karena ini adalah buatan manusia, gitu, dengan suatu penelitian. Nah, sekarang mungkin bisa dikatakan benar, tapi besok mungkin juga bisa dikatakan salah. Karena mungkin masing-masing punya pendapat-pendapat yang berbeda. Hasil penelitian pun juga demikian. Mungkin hari ini penelitian yang dilakukan dianggap benar karena sudah sesuai. Tetapi mungkin besok atau lusa dengan penelitian selanjutnya itu bisa juga menjadi tidak sama. Karena temuan-temuan baru itu berbeda juga, pasti memiliki suatu mungkin keunggulan tersendiri begitu. Mungkin itu Bapak. Bagaimana Bapak? Halo? Halo, baik Bu. Baik Bu. Terima kasih Bapak. Baik, karena waktu kita sudah habis, ini Zoom-nya juga sudah tinggal sekian detik saja. Sudah habis. Saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak masukannya. Juga saya mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian. Kita juga bisa perbaiki kelanjutannya. Mungkin itu juga banyak masukan-masukan dari Bapak Ibu yang bisa kita diskusikan sama-sama. Terima kasih, saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Bu boleh bertanya? Halo, assalamualaikum. Iya, salam ya. Ini untuk materi mau di-share? Iya, nanti saya share di di koordinatornya ya. Oh iya, siap. Ya, nanti lewat sana ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.